Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kelas online yang saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pertengkaran antara suami istri itu Bapak Ibu biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman, dan diantaranya terjadi karena respon dari suami yang tidak suka dengan sikap istri yang kalau marah selalu diam kepada suaminya. Jadi walaupun katanya wanita itu cerdas secara bahasa, namun faktanya mereka kalau ngambek malah sering diam, dan para suami tidak suka hal tersebut ibu-ibu. Dan malah ada suami yang semakin tidak peduli dengan istrinya yang kalau ngambek suka diam. Memang suami tidak suka didiamin ibu-ibu, karena bagaimana bisa suami menganggap rumah adalah surga, sedangkan sampai rumah sudah letih dari tempat kerja, berharap disambut dengan mulia oleh istrinya, sampai di rumah malah didiemin. Jelas suami akan emosi dan bisa jadi akhirnya bertengkar. Namun para suami juga harus paham bahwa istri ngambek dan memutuskan diam pasti ada sebabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat telah berikan contoh teladan yang baik yang bisa para suami ambil sebagai pelajaran dan bekal Anda menjadi imam rumah tangga yang bijaksana. Yaitu Rasulullah itu jamaah setiap hari sebelum menuju waktu tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam sediakan waktu khusus untuk istri mencurahkan unek-unek, keluh kesah dan sebagainya, dengan tujuan agar hati istri lega dan agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara suami istri. Lihat, Rasulullah seorang pemimpin agama, bahkan juga seorang pemimpin negara yang pasti sangat sibuk, namun masih sempat mengutamakan waktu khusus untuk bercengkrama dengan istrinya. Ini ilmu Pak. Siapa kita sehingga tidak punya waktu khusus untuk istri mencurahkan segala unek-uneknya? Zalim seorang suami apabila karena sibuknya sehingga istri tidak tahu harus curhat dengan siapa. Dan ini adalah salah satu nafkah batin yang sering dilalaikan oleh kebanyakan suami. Namun istri pun harus menyambut baik ajakan suami untuk ngobrol. Jangan terus-terusan suami didiemin padahal suami sudah punya etikat baik untuk bersedia mendengarkan Anda. Tapi Ustadz, istri saya menjadi-jadi kalau udah diberikan kesempatan untuk menumpahkan unek-uneknya. Wih, habis saya Ustadz dimarah-marah. Anda belum seberapa Pak. Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang disegani bahkan ditakuti oleh syaitan, tapi diam kalau diomelin istrinya. Bukan diam gak peduli ya Pak, tapi dia menunjukkan rasa penghormatan dengan tulus mendengarkan omelan istrinya. Kok bisa Khalifah Umar bin Khattab diam saja ketika diomelin istri? Kok saya tidak akan bisa terima diperlakukan seperti itu? Kan gitu kira-kira respon orang yang awam. Begitu juga ketika seorang sahabat melihat peristiwa Khalifah Umar bin Khattab memilih diam ketika diomelin istri. Ya, sahabat tersebut bingung. Tapi telah jelas jamaah, kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak akan sama jamaah. Khalifah Umar bin Khattab sudah punya ilmunya. Beliau tahu bahwa istri sudah mencurahkan waktunya untuk mengerjakan semua pekerjaan yang bukan seharusnya kewajiban istri. Namun istri tetap mengerjakannya karena ingin memuliakan suaminya. Mencuci dan merapihkan baju, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang, mengurusi buah hati dengan tulus. Semua dikerjakan istri dengan rasa penghormatan untuk suaminya. Maka ketika istri hanya butuh didengarkan omelannya, Khalifah tidak sanggup untuk membalas dengan emosi dan marah-marah, melainkan dengan diam dan penghormatan yang tulus mendengarkan unek-unek istrinya. Kalau sudah begini sikap suami jamaah, insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada lagi pertengkaran. Selebihnya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan rumah tangga kita dari musibah pertengkaran yang bisa mengakibatkan hilangnya berkah dan nikmat berumah tangga. Demikianlah kajian yang singkat dan rutin selama bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi tim dakwah kami yang setiap menit waktunya mereka curahkan melayani antum seluruh peserta kelas online kajian fikih pernikah dan fikih rumah tangga. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.